Ya, saat ini saudara Assalamualaikum warahmatullahi jawab wabarakatuh. para Yang RW terhormat bapak-bapak masing-masing. yang dari Perumda dan yang kedua yang bapak-bapak lurah yang hadir di sini dan bapak-bapak semua yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Adapun yang akan saya sampaikan, yang pertama yang bagusnya Pak ya, untuk kebocoran, alhamdulillah penanganannya sangat cepat. Karena kemarin di wilayah kami di RW 19 begitu ada kebocoran besar itu memang cuma karena ketahuannya malam. Hari itu juga udah bisa diselesaikan mungkin dalam jangka waktu 3 jam sampai 4 jam itu sudah selesai. Terus untuk masalah air, ini bagus ya Pak ya. Untuk masalah air, alhamdulillah di lokasi Bonang bagus. Dan tidak ada yang keruh terkecuali pas saat pertama pemasangan air itu butak tapi sudah dibayar. Ya, airnya butak tapi dibayar. Itu yang ada di Bonang. Dan airnya tapi alhamdulillah sekarang udah bagus. Dan untuk masalah yang kurang dipahami oleh kami itu yang telah kami sampaikan kemarin, tapi saya ingin tahunya itu apakah itu ada penggantian atau enggak. Karena masalahnya tagihan yang pertama kita cuma membayar abodemen. Tagihan kedua bayar abodemen. Padahal abodemen itu adalah 10 kubik itu adalah dibayar 57.000. Betul nggak Pak? Dalam 10 kubik itu 57.000. Lebih dari 10 kubik itu ada tambahan pembayaran. Tapi di tempat kami itu banyak warga yang tagihan pertama 57.000 padahal udah ada pemakaian. Tagihan kedua 57.000 padahal ada pemakaian. Begitu tagihan ketiga itu jatuhnya sampai 270.000 sedangkan pemakaian masih sama. Ya, jadi itu ada akumulasi. Itu udah dijelaskan kemarin sama Pak Asep ya. Itu apakah itu nanti bisa diganti itu dananya yang udah masuk itu karena masalahnya itu pemakaiannya itu dari yang pertama, kedua, ketiga dibayar lagi dari yang terakhir gitu Pak. Ya, itu yang dari kami. Terus yang kedua, ini masalah perbaikan jalan Pak. Perbaikan jalan di Bonang itu kalau di tempat saya itu udah 100% Pak dipasang dan udah hampir 70% warganya itu pasang semua. Tapi jalannya belum ada yang dibetulkan. Ya. Jalannya belum ada yang dibetulkan, masih berlubang dan itu saling menyalahkan antara PDAM dengan PGN. Padahal pas saat pemasangan itu yang pertama masuk adalah PGN. PGN dulu masuk, nah terus PDAM masuk. PDAM masuk, tapi sampai sekarang belum ada yang membetulkan siapa yang membetulkan. Sedangkan kami untuk mengajukan perbaikan jalan itu sampai 10 tahun atau 6 tahun baru ada perbaikan. Nah sekarang diacak-acak gitu. Kami mohon untuk segera realisasinya perbaikan. Ini dari ada berapa RW di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 RW, 8 RW yang ada di sini. Itu masalahnya itu ada di jalan yang belum diperbaiki. Ya, bahkan konbloknya itu sekarang konblok udah diangkat. Kombloknya itu dimasukin ke dalam kebanyakannya. Kita tegur dia ngubur waktu alasannya itu. Nah itu kami mengharapkan untuk segera diselesaikan. Kami tidak peduli itu adalah PGN maupun PDAM. Yang jelas jalan kami harus kembali lagi seperti semula. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pikir sudah semua ya. Nah, saya jawab pelan-pelan. Yang pertama tadi rumah ibadah, lupa saya jawab. Itu di Permendagri 7121 clear Pak, tarifnya sosial paling sosial. Jadi nggak mungkin tarifnya paling tinggi, tarifnya sosial khusus Bapak. Jadi pasti rumah ibadah akan lebih kecil harga airnya. Tapi pertanyaannya di masalah tarif, saya mau melaporkan tentang studi masyarakat terakhir ini Pak, bahwasanya air itu kan kebutuhan dasar,
Tetapi di antara kebutuhan dasar manusia, ternyata harga airlah yang paling rendah, Pak. Mohon maaf, Bapak bayar listrik ada nggak di atas 100, di bawah 100 ribu? Pasti listriknya, kalau apalagi di perumahan, rata-rata 300 sampai 500 ribu. Jadi kedengar ada yang 1 juta. Apalagi Bapak Ibu sekarang sudah pakai wifi ya Pak. Pakai wifi aja Bapak untuk anak saja udah hampir 200 sampai 300 ribu. Maka PDAM itu sebenarnya rata-rata rekening air itu yang memungkinkan adalah yang layak antara 100 sama 200 ribu Pak. Tetapi kalau lebih dari 100 ribu, yang paling cerewet ibu-ibu ini Pak. Gitu loh. Karena merasa air itu kalau bisa 25 ribu Pak Sekda. 25 ribu nggak bisa lagi Pak. Kami berusaha kalau ada subsidi dari pemerintah pusat untuk memang menggratiskan iuran rekening air. Tapi sampai sekarang belum ada program untuk air bersih untuk ada subsidi seperti itu. Karena itu pemerintah pusat. Apalagi kayak sekarang harga minyak juga ada subsidi kan Pak ya. Nah kita nggak ada melakukan program subsidi. Demikian Pak. Jadi saya pikir untuk masjid pastinya akan ada program sosial khusus. Tadi pertanyaan perbaikan tadi Pak, itu akan kami cek langsung ke lapangan. Apakah pipa gas atau pipa PDAM? Tapi nanti Pak Dirtek setelah unsur di bawah saya akan melakukan tindakan perbaikan. Saya pikir itu Pak, mungkin ada arahan dari Pak Sekda karena beliau sudah ada kegiatan yang lain. Mudah-mudahan arahan Pak Sekda ini memberikan semangat kami selaku pelaku untuk pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang. Demikian Pak Sekda, terima kasih. Mohon arahan dari Pak Sekda. Terima kasih Pak. Jadi Ibu Bapak tadi sudah interaktif kita, ya. Ibu Bapak sudah mengajukan pertanyaan, bahkan juga ada saran-saran. Saya ingin sampaikan kepada Ibu Bapak bahwa ini Pak Bupati, Pak Wakil, kita semua lah, PDAM semangatnya adalah semangat bagaimana masyarakat bisa dilayani air bersih. Itu aja, ya semangatnya. Kalau ada kekurangan, kehilapan, ada yang belum sempurna, cepat kasih tahu ke PDAM. Ya, jadi semangat kita adalah semangat bagaimana caranya masyarakat ini dapat layanan air bersih. Itu semangatnya. Ya, jadi tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain. Karena ini tadi kebutuhan dasar juga pelayanan dasar kita. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada kendala, tadi tuh Pak Sudar tadi sampaikan airnya keruh, kecil. Saya minta tadi siapa Pak Kasihnya langsung dicek ya. Setelah ini langsung cek, jangan ditunda lagi ya. Setelah ini selesai langsung cek lokasi. Nanti bisa langsung dilihat kenapa itu. Apakah memang ada palapnya gitu belum dibuka atau apa ya? Dari sekitar apa? Langsung. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Oke. Berikutnya tadi betul dari Pak dari mana? Dari Bonang Pak RW terkait dengan kebocoran sudah direspon ya Pak ya. Ini juga memang bagian daripada tanggung jawab kita, itu kan. Tadi disinggung masalah ya pegawainya. Kalau pegawai listrik kadang-kadang dia nggak bayar ke PLN, tapi kalau PDAM Pak saya aja dewasa bayar, ya. Saya aja dewasnya ketua dewas bayar PDAM. Tahu enggaknya nggak tahu itu, coba nanti dicek aja gitu kan. Baik, makasih. Berikutnya tadi mengenai jalan ya, tadi Pak RW jalan ya, nanti dicek ya. Ya, apakah itu menjadi kewajiban siapa? Jalan-jalan umum, jalan apa tuh Pak? Ya, nanti itu masuk mana? Masuk ini ada lurahnya. Lurah Pondok Ujung Nangka mana? Ah, di mana Pak Lurah? Enggak, ini jalan perumahan apa jalan desa? Jalan di perumahan Pak. Oh, perumahan. Jadi cek dah. Ya. Apa di perumahan itu apakah sudah diserahkan belum maksud-maksudnya kepada kita, ya. Terus juga kalau memang itu menjadi bahagian daripada tanggung jawab yang masih lebih dulu dari PGN atau dari PDM, nanti dicek dah. Ya, cepat ya. Ya cek. Baik. Berikutnya tadi ya ingin keringanan terkait dengan pembayaran sarana ibadah. Jadi pembayarannya sudah digratiskan oleh PDAM. Hanya beban bulanannya
bulanannya tadi tarifnya tarif sosial sudah ada tadi Pak ya, tarif sosial. Kalau ini semuanya gratis, saya khawatir nanti PDM tidak bisa membangun lagi ke wilayah-wilayah yang lain ya untuk bulanannya. Saya kira kita harus mengikuti merespon aspirasi dari bawah, tapi kita tidak keluar dari tatanan, tidak keluar dari ketentuan yang berlaku. Supaya apa? Supaya tetap program kita bukan hanya di Binong, bukan hanya di Kelapa II, bukan hanya di Pagedangan, di Legok, Curug, tapi juga ada 26 kecamatan lagi yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Ya, saya kira itu saja. Semangatnya adalah semangat bagaimana caranya kita bisa melayani air bersih di wilayah Kelapa II, Curug juga dengan Pagedangan. Saya mohon kalau ada lagi nanti yang belum terpasang cepat kasih tahu melalui petugas PDAM supaya cepat juga ada tambah pemasangannya. Gitu ya Pak Dirut ya. Saya kira itu mungkin proses hidran. Itu hidran itu nanti coba Pak Lurah ada program kita juga. Oke, nanti Pak Lurah langsung hubungi Kepala Badan Penanggulangan Daerah untuk bisa dipasang sesuai dengan kondisi di perumahan itu. Kan tidak mungkin satu rumah kan. Jadi lihat mana yang menjadi fasilitas umum, tanggung jawab siapa, itu nanti penggunaannya itu nanti bisa dikonsultasikan, ditanyakan kepada penanggulangan daerah supaya sudah dipasang. Itu ya Pak Lurah. Oke. Saya kira itu mungkin dari saya juga dari Dirut. Yang terpenting tadi semangatnya cepat kita pasang, masyarakat bisa merasakan, menikmati, menggunakan air itu, tetapi semuanya bisa berjalan lancar antara hak dan kewajiban. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kata sambutan dan arahan dari Baik, untuk Bapak Sekda mohon kepada Bapak J dari RW 30 mewakili sana Bapak untuk menyampaikan Bupati tips dalam pendaftaran yang sambungan tidak bisa langsung. hadir pada saat kepada ini. Bapak J dipersilakan. Untuk sosialisasi PDAM Bojonggede, Medang, Binong, dan Saribumi. Dan juga dihadiri oleh Direktur PDAM langsung, Bapak Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekjam Kehormatan, Kecamatan Curug, terima kasih para lurah, bahwa suatu kehormatan Nangka, Medang, kami Binong, dan Saribumi diundang dalam rangka acara juga sosialisasi ini. Yang terhormat Bapak dari Babinsa dan Sekda, Binamas, dan juga Pak para RW dan di Bapak lokasi Asma masing-masing. dari beberapa RW ya. Jadi saya ketembak ini Pak sebenarnya untuk memberikan sedikit cerita lah ya. Jadi kalau di tempat kami itu sebenarnya sekarang sedang berjalan Pak, sedang proses berjalan dalam pembangunan infrastrukturnya. Insya Allah dalam waktu dekat sudah selesai. Tentu kendala juga banyak ya kami alami, tapi kami punya parameter Pak. Ada beberapa RW yang begitu banyak gejolak lah, begitu dibangun jalannya, dibangun infrastruktur jalannya rusak, ada yang minat untuk pasang, ada yang tidak pasang. Ya di tempat kami pun juga begitu kan. Jadi kami mencoba untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat kami, beberapa RT kita lakukan pendekatan, beberapa kali kita lakukan sosialisasi. Jadi air sebenarnya sesuatu yang sangat vital sebenarnya Pak, dalam kehidupan ini sangat vital. Nah, banyak juga yang yang keberatan karena dengan alasan air bagus lah, sumber air masih bagus lah gitu ya. Kita mencoba kasih pemahaman bahwa air PDAM itu jauh lebih bagus lah, lebih berkualitas, lebih bagus, lebih punya jaminan. Kalau
kita harus mempertahankan air sumur, belum tentu. Suatu saat bisa juga kering, biayanya tinggi, karena menggali pun tidak cukup dengan biaya hanya 1 juta Pak. Sementara kita pasang 1,2 juta bisa selamanya muncul gitu ya Pak ya. Bisa setiap hari kita bisa menggunakan air bersih, air sehat untuk warga kita. Jadi kita sering melakukan sosialisasi lah. Bagaimana supaya di komplek kami itu warga kami semuanya bisa serentak pasang. Nah, kita targetkan Pak dalam 1 minggu, maksimal 10 minggu kita coba banyak sosialisasi supaya semuanya kompak bisa pasang segera. Ya, upaya kami mengalir begitu aja sih Pak sebenarnya. Cuman kita banyak pada sosialisasi dengan RT kami. Kita ajak ngumpul, ngocoy istilahnya ngobrol, ngopi, coy gitulah kira-kira. Ya alhamdulillah sampai saat ini kita sudah 90% lah keluarga kami. Mungkin tidak terlalu banyak lebar. Terima kasih kepada Bapak Bunda dan Bapak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Joy atas tips yang sudah disampaikan kepada seluruh tamu. Untuk acara selanjutnya diperkenankan kepada Lurah Medang, Lurah Bino, dan perwakilan dari Kelurahan Kelapa II untuk menerima simbolis dari Perumda TKR. Dimohon kepada Bapak Sekda untuk menyerahkan simbolis yang akan didampingi oleh Dewan Pengawas dan Direksi dari Perumda TKR. Udah wajib. Ini Pak Tudar, ini.